Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peneliti Belia Aceh tahun 2025, perwakilan dari SMA Negeri 1 Dewantara di bidang ilmu hayati. Saya Muhammad Mukhlisin sebagai peneliti pertama. Dan saya Habibi Mehfan sebagai peneliti kedua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan berjudul Dari akar dan daun menjadi senjata hijau, inovasi bioherbisida berbahan akar alang-alang dan daun kerinyu. Akar alang-alang dan tanaman kerinyu diketahui memiliki senyawa alilopati yang dapat menghambat pertumbuhan gulma. Metode penelitian menggunakan teknik maserasi dengan pelarut etanol 96%, ekstrak hasil filtrasi diencerkan, kemudian diaplikasikan pada zona uji berukuran 50 x 50 cm dengan dua perlakuan, yaitu ekstrak tunggal daun kerinyu dan kombinasi daun kerinyu dengan akar alang-alang. Observasi dilakukan setiap hari dengan mencatat perubahan warna daun, tingkat kelayuan, serta pertumbuhan gulma. Tujuan ini untuk menguji efektivitas ekstrak akar alang dan daun kerinyu, baik tunggal maupun kombinasi, dalam menghambat pertumbuhan gulma dan dapat menjaga lingkungan dan kesehatan kita. Yang dilatar belakangi ketergantungan pada petani masih banyak bergantung pada herbisida kimia atau pestisida kimia. Hasilnya memang cepat dan dapat menghambat pertumbuhan gulma, tetapi dapat mencemari tanah, air, dan berisiko bagi kesehatan. Alang-alang dan daun kerinyu, keduanya hadir yang dimana keduanya mengandung senyawa alilopati dan dapat berpeluang bagi kita untuk mengolahnya menjadi bioherbisida yang ramah akan lingkungan. Bioherbisida ramah akan lingkungan, berkelanjutan, dan dapat mengurangi ketergantungan pada herbisida sintesis. Maka dari itu, rumusan masalahnya, apakah ekstrak akar alang-alang dan daun kerinyu efektif menghambat pertumbuhan gulma? Apakah kombinasi ekstrak keduanya lebih efektif dibandingkan ekstrak tunggal? Tujuan penelitian kami adalah menilai efektivitas ekstrak akar alang-alang dan daun kerinyu dalam menghambat pertumbuhan gulma sebagai alternatif herbisida ramah akan lingkungan. Hipotesisnya, kombinasi ekstrak akar alang-alang dan daun kerinyu lebih efektif mengendalikan gulma dibanding ekstrak tunggal karena sinergi mekanisme alilopati berbeda. Metodologi penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu eksperimen dan observasi. Pertama, pada metode eksperimen, daun kerinyu dan akar alang-alang dijemur selama 4 hari. Setelah kering, daun kerinyu dihaluskan dengan blender tanpa menggunakan air, lalu dipisahkan menjadi dua bagian untuk perlakuan berbeda selanjutnya. Hasil blender difermentasi selama 3 hari, kemudian disaring untuk memisahkan ampas dan cairan. Tahap terakhir adalah pengenceran ekstrak sebelum digunakan pada gulma percobaan. Kedua, metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perubahan gulma setelah diberi perlakuan ekstrak. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat perbedaan tingkat layuan antara ekstrak tunggal dan kombinasi. Pada penelitian ini, kami membuat dua perlakuan. Perlakuan pertama adalah zona A, yaitu menggunakan ekstrak tunggal. Pada hari kedua terlihat derajat layu mulai muncul, dan pada hari ketiga derajat layu mulai bertambah jelas. Sedangkan pada zona B, yaitu kombinasi ekstrak, hasilnya lebih cepat dan lebih kuat. Pada hari kedua sudah terlihat derajat layu cukup signifikan, dan pada hari ketiga tanaman semakin layu. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kombinasi ekstrak lebih efektif dibandingkan ekstrak tunggal. Selain itu, penelitian ini tidak hanya membuktikan efektivitas herbisida alami, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan bahan alami. Kita bisa mengurangi penggunaan herbisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Kesimpulan dan saran kami pada penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun kerinyu dan akar alang-alang berpotensi sebagai bioherbisida alami. Hasil uji membuktikan keduanya baik secara tunggal maupun kombinasi mampu menekan pertumbuhan gulma dengan gejala layu dan perubahan warna daun. Pemanfaatan dua tanaman yang selama ini dianggap gulma dapat menjadikan alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada herbisida sintesis. Meski demikian, penelitian masih terbatas pada konsentrasi, waktu pengamatan, dan jenis gulma, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dan aplikasinya lebih luas dan efektif. Pada future work ini, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan variasi konsentrasi ekstrak, durasi aplikasi yang lebih panjang, serta uji pada berbagai jenis gulma untuk mengetahui efektivitas yang lebih luas. Selain itu, analisis senyawa bioaktif, pengembangan formulasi praktis, dan uji lapangan skala besar perlu dilakukan agar bioherbisida dari kerinyu dan alang-alang dapat diaplikasikan secara efektif, aman, dan berkelanjutan. Sekian penjelasan hasil penelitian kami. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.